Tabe selamat minggu nalatai, salam sujud kening melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bella Puspita dengan NIM 2500037 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Saya berasal dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Di sini saya mendapatkan tugas video dari mata kuliah Bahasa Sangiang, yaitu membaca kitab suci penuturan sekaligus memberikan pandehen atau dharma wacana. Yang pertama saya akan membaca kitab suci penuturan. Saya ambil dari pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pasal 1 yang berbunyi, Pasal IJ, tamparan taluhan diai. Ayat IJ, hemben huran tutuk penambalun tambut. Gaya IJ atun iye IJ tamparan taluhan diai. Jai penampatuk sukup simpan. Asam balut tumbak ambun IJ, ia baja huntung tanduk. Basangkupan dengan enun isen peterus keni. Hinje hasam balut umbak hai kuasa, belum jepajimat mahari. Ayat 2, iye ije tamparan taluhan diai, muke kahai kuasa, jai penampatuk sukup simpan, murai jepajimat tatang, hayak aun nyahu petengkung ngerantung langit. Hambuh melantar kilat kesiring hawun, palus ambun ije dia baja huntun tanduk. Enun basing senep isen beterus keni, dandang menjadi kelawa hayak berasi, lenda-lendang linge-linge, hayak iye hamau menarang arep. Aku tu ranying hatala, mijen balai bulau napatah hintan. Balai hintan napatah bulau, mijen tasik melambung bulau. Murung laut mepatah hintan. Ayat 3, aku tuh ranying hatala, ije paling kuasa, tamparan taluhan diai, tentang kahapus, tentang kalawa, jitu iye kalawa pambelu. Ije ingarangku genggarunan, are bagare hintan kaharingan. Inilah dari pembacaan kitab suci penuturan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pendehen atau dharma wacana. Dari pasal 1, tamparan taluhan diai. Pasal ini pada dasarnya sedang menceritakan asal mula kehidupan dan kekuasaan tertinggi. Sebelum ada manusia, dan sebelum ada alam, bahkan sebelum ada nama untuk segala sesuatu, telah ada satu kekuatan yang paling awal dan paling suci. Kekuatan itu disebut tamparan taluhan diai. Ia bukan benda dan bukan juga makhluk, melainkan inti kehidupan, benih pertama yang menyimpan seluruh rahasia hidup. Tamparan taluhan diai tidak diberikan begitu saja kepada siapapun. Ia disimpan, dijaga dan diselubungi oleh kekuasaan Tuhan. Artinya, tidak semua orang bisa memahami atau menyentuh kekuatan hidup ini. Hanya mereka yang bersih hatinya, lurus niatnya, dan tidak serakah yang dapat mendekatinya. Pasal ini ingin mengingatkan manusia agar tidak sombong dengan ilmu, kekuatan, atau jabatan, karena semua itu sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan titipan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian, pasal ini menjelaskan siapakah pemilik sejati dari tamparan taluhan diai itu. Pemiliknya adalah Ranying Hatala, Tuhan Yang Maha Esa,
kekuasaannya digambarkan sangat besar dan hidup, tampak melalui kilat di langit, cahaya yang menyambar, awan yang bergerak, hujan yang turun, dan seluruh alam yang terus bekerja tanpa henti. Semua itu bukan kebetulan, tetapi tanda bahwa Tuhan hadir dan berkuasa di mana-mana. Saat Ranjing Hatala menyatakan dirinya dengan kalimat "Aku tuh Ranjing Hatala", itu artinya Tuhan sedang menegaskan bahwa manusia tidak ada kekuatan yang lebih tinggi darinya. Balai Bulau, Balai Hintan, Tasik Melambung Bulau, dan Laut Bapata Hintan bukan sekadar tempat, tetapi gambaran tentang alam suci, pusat kehidupan, dan ruang rohani, tempat segala kehidupan bersumber dan kembali. Pasal ini juga mengajarkan kita bahwa hidup tidak berjalan tanpa arah. Ranjing Hatala bukan hanya menciptakan hidup, tetapi juga memberikan aturan. Aturan itu disebut Hintan Kaharian, yaitu jalan kebenaran, nilai leluhur, dan tata kehidupan yang harus dijalani manusia agar hidupnya seimbang. Jika manusia mengikuti jalan ini, hidup akan tertata, damai, dan selaras. Jika dilanggar, kehidupannya menjadi kacau, baik secara batin maupun lahir. Yang paling penting, pasal ini menyampaikan bahwa hidup manusia bukan hanya untuk dunia. Hidup adalah perjalanan rohani. Manusia datang dari sumber yang suci dan sesuatu hari akan kembali ke sumber itu. Oleh karena itu, selama hidup, manusia menjaga perilaku, menghormati sesama, memelihara alam, dan selalu ingat kepada Ranjing Hatala sebagai asal dan tujuan hidup. Singkatnya, dari pasal 1, Tamparan Taluhandiai mengajarkan bahwa hidup berasal dari Tuhan, kekuatan hidup harus dijaga dengan hati yang bersih, alam adalah bagian dari kesucian Tuhan, dan manusia harus hidup menurut jalan kebenaran agar hidupnya bermakna. Sekian pembacaan kitab suci dan penyampaian dari saya. Saya tutup dengan nama Sati.